Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga Anda sekeluarga sehat dan baik-baik selalu. Amin ya robbal alamin. Senang sekali pada kesempatan ini saya Muhammad Hafid, Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Magelang, berkesempatan untuk berjumpa dengan Anda semua. Saya bermaksud sharing atau berbagi informasi kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Sahabat Bawaslu, sebelum saya melanjutkan apa yang menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan ini, izinkan terlebih dahulu saya menyampaikan tahniah atau ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2025 Masehi bagi Anda yang menjalankan atau menunaikannya. Semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan ini menjadi salah satu wasilah atau perantara berolehnya ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, di bulan suci Ramadan ini Bawaslu mempunyai satu program yang sangat menarik. Sebuah program yang bertajuk Ngabuburit Pengawasan. Di mana di dalam program ini kami koordinator divisi Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu RI menyapa dan berjumpa dengan Anda semua dimanapun Anda berada. Meskipun perjumpaan dan sapaan kami kepada Anda melalui perantara, yaitu melalui platform media sosial, namun insya Allah perjumpaan ini tidak mengurangi atensi, kehangatan, dan keakraban di antara kita. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, saat ini saya sedang bertugas mengampu divisi SDM, organisasi dan diklat di Bawaslu Kabupaten Magelang. Pada kesempatan ini bermaksud sharing atau berbagi informasi mengenai salah satu buku yang kami terbitkan, yaitu buku yang berjudul Senarai Kisah Pengawas Pilkada, Data, Angka, dan Fakta Pengawas Pemilihan di Kabupaten Magelang. Sebuah buku yang kami harapkan menjadi salah satu legacy ataupun warisan bagi generasi yang akan datang. Oh ya, barangkali di antara sahabat Bawaslu ada yang mengernyitkan dahi mendengar judul tersebut, karena memang di sana terdapat satu kata yang terasa janggal, bahkan mungkin aneh, atau nyaris tidak pernah didengar, dibaca, atau ditemui oleh sahabat Bawaslu semua. Kata tersebut adalah kata senarai. Pada mulanya penulis sendiri agak heran dengan kata tersebut. Muncul begitu saja saat penulis bermaksud memberi judul pada buku tersebut. Namun kemudian setelah menjadi sebuah judul buku, justru kata tersebut menjadi daya tarik tambahan dari buku tersebut. Kata yang sangat unik, menarik, namun pas dengan tema yang sedang dibahas di buku tersebut. Mengenai makna atau arti dari kata tersebut, yaitu kata senarai, bila kita mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata senarai memiliki arti daftar atau catatan. Yang secara lebih luas lagi, kata senarai merujuk pada daftar atau catatan yang berisi kumpulan informasi atau item yang disusun secara sistematis.
Rasanya pas sekali jika kata tersebut kemudian dijadikan judul dari buku tersebut. Karena memang pada hakikatnya buku tersebut merupakan kumpulan catatan dan informasi dari pengawas pilkada atau pengawas pemilihan yang ada di Kabupaten Magelang. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, buku ini kami terbitkan berdasarkan beberapa pertimbangan dan landasan. Di antaranya yang pertama, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kami atas tugas-tugas yang kami emban. Pertanggungjawaban kepada Anda, kepada sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Pertanggungjawaban kami kepada publik, kepada khalayak ataupun masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, sebagai salah satu dokumentasi atau beberapa bagian atas beberapa bagian tahapan pada pilkada atau pemilihan tahun 2024. Khususnya yang terkait dengan divisi SDM, organisasi dan diklat, dan beberapa hal terkait dengan tahapan lainnya. Yang ketiga, kami berupaya menyajikan referensi bagi berbagai kalangan, seperti misalnya akademisi, penggiat demokrasi, pengamat politik, jurnalis, maupun para stakeholders yang concern dengan penyelenggaraan pilkada khususnya dan dinamika demokrasi pada umumnya. Keempat, bagian dari arahan pimpinan kami. Jadi pimpinan kami memberikan arahan dan instruksi agar tugas-tugas kami dokumentasikan dalam bentuk buku. Kelima, bisa menjadi legacy atau warisan bagi generasi yang akan datang. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, untuk memudahkan sidang pembaca mengenai dan memahami dan mengikuti pola dan alur pembahasan buku ini, kami membagi buku ini ke dalam 7 bab. Di antaranya, bab yang pertama yaitu pendahuluan, terdiri dari subbab gambaran umum penyelenggaraan pilkada, pemilihan atau pilkada. Di dalamnya juga kami sampaikan sejarah singkat pemilihan atau pilkada dari semenjak era awal kemerdekaan hingga era reformasi saat ini. Pada bab pertama ini kami menyajikan informasi secara umum mengenai apa itu pilkada, bagaimana pilkada 2024 dilaksanakan di Kabupaten Magelang. Dan juga tidak lupa kami menyajikan sekilas mengenai para paslon yang berlaga di pilkada 2024. Baik paslon gubernur dan wakil gubernur maupun paslon bupati dan wakil bupati. Bab kedua dengan judul bab SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Magelang. Pada bab kedua ini kami menyajikan informasi seputar kelembagaan Bawaslu Kabupaten Magelang. Di antaranya meliputi sejarah keberadaan Bawaslu Kabupaten Magelang, profil pimpinan dan kesekretariatan yang ada di Bawaslu Kabupaten Magelang. Serta yang tidak kalah penting adalah informasi mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu. Dalam hal ini adalah Bawaslu di tingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Bab ketiga yaitu pengawas ad hoc. Pada bab ketiga ini kami menulis informasi mengenai pengawas ad hoc. Banyak kalangan di masyarakat kita yang masih belum memahami apa dan bagaimana pengawas ad hoc. Kami berupaya menyajikan informasi tersebut, baik pengawas ad hoc dalam konteks takrif, definisi, ataupun pengawas ad hoc berdasarkan regulasi. Dan yang tidak kalah penting adalah pengawas ad hoc yang berada di wilayah Kabupaten Magelang. Bab keempat, program dan realisasi anggaran. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada pelaksanaan pemilihan atau pilkada tahun 2024 lalu,
yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Pada saat itu tahapan pemilu masih berlangsung. Atau dengan kata lain, di kalangan kami para penyelenggara dikenal dengan istilah beririsan, di mana tahapan pilkada sudah masuk, pada saat yang sama tahapan pemilu masih berlangsung atau masih berjalan. Hal itu tentu memunculkan konsekuensi. Di antaranya adalah bertambahnya tugas bagi para penyelenggara dan stakeholders. Dan juga dari sisi kami, divisi SDM khususnya, dan penyelenggara pada umumnya, tidak kalah penting adalah pemilahan dalam hal penggunaan. Dan juga dari sisi kami, divisi SDM organisasi dan diklat khususnya, dan penyelenggara pada umumnya, tidak kalah penting adalah pemilahan dalam hal penggunaan anggaran. Berangkat dari fakta tersebut, kami merasa perlu untuk menyajikan dalam buku ini informasi terkait dengan program yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan penggunaan atau alokasi anggaran. Bab 5, pembinaan SDM. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, sebagai sebuah lembaga vertikal, Bawaslu Kabupaten Magelang selain merupakan bagian tidak terpisahkan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan juga Bawaslu RI. Pada saat yang sama, Bawaslu Kabupaten Magelang juga memiliki jajaran yang inherent dengan eksistensi kami. Jajaran kami yang dalam bahasa regulasi dikenal sebagai sebutan pengawas ad hoc. Di antaranya adalah Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, atau yang disingkat dengan PKD, dan juga pengawas TPS atau PTPS. Kami mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pembinaan kepada jajaran kami tersebut. Pada bab kelima ini, kami menyajikan informasi terkait dengan tugas pembinaan kepada jajaran kami tersebut. Baik pembinaan dalam bentuk BIMTEK atau bimbingan teknis maupun pembinaan dalam bentuk lain, seperti misalnya monitoring dan supervisi kepada jajaran kami. Baik pada saat menunaikan tugas di lapangan maupun pada saat melakukan aktivitas keseharian di kantor, serta tentunya dalam bentuk pertemuan resmi, seperti misalnya rapat koordinasi dan rapat kerja. Bab ke-6, pengawasan logistik. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, divisi SDM organisasi dan diklat, yaitu divisi yang saat ini kami ampu, selain bertugas sebagaimana rekan-rekan di divisi lain, yaitu melakukan pengawasan, pencegahan, dan juga penindakan, juga bertugas menjadi PIC atau penanggung jawab beberapa tahapan. Di antaranya yaitu pengawasan logistik. Kami bertugas dan berwenang melakukan pengawasan sejak perencanaan, pengelolaan, pendistribusian, dan juga bahkan hingga penarikan dan pemusnahan logistik, baik itu logistik pemilu maupun pilkada. Mengingat pentingnya pengawasan ini, maka kami memandang perlu untuk menyajikan informasi terkait dengan pengawasan logistik ini. Pada bab ke-6 buku ini, kami men-spill ataupun menginformasikan seputar pengawasan logistik yang kami lakukan pada Pilkada 2024 lalu. Bab ke-7, penutup, yaitu bagian penutup, yang di dalamnya terdiri dari 3 bagian atau 3 subbab, yaitu diantaranya yang pertama refleksi, yang kedua evaluasi, dan kemudian rekomendasi. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, pada bab ini atau bab yang terakhir dari buku tersebut, kami menyajikan beberapa catatan terkait dengan Pilkada 2024 di Kabupaten Magelang. Catatan tersebut kami bagi atau kami pilah menjadi beberapa subbab. Di antaranya refleksi, kedua evaluasi, dan ketiga rekomendasi.
Harapan kami dari bab terakhir ini kita bisa mendapatkan benang merah atas penyelenggaraan Pilkada tahun 2025 di Kabupaten Magelang. Khususnya dari perspektif penyelenggara, lebih khusus lagi dari perspektif pengawas, dan umumnya dari sisi stakeholders. Dari bab terakhir atau ketujuh ini kami juga berharap semoga catatan, informasi, sajian yang ada ataupun kami tulis di dalam buku ini dapat menjadi catatan untuk penyelenggara pilkada yang akan datang, baik dalam bentuk penyelenggara secara umum maupun dalam konteks pengawas secara khusus. Sahabat Bawaslu yang kami hormati, demikian sekilas informasi yang dapat kami sampaikan kepada Anda dimanapun berada terkait dengan buku yang sudah kami terbitkan. Setulus hati kami menyadari banyak yang kurang dari buku ini. Bisa jadi terdapat juga kekeliruan dalam penulisannya. Untuk itu kami dengan senang hati jika sahabat Bawaslu berkenan untuk memberikan masukan terkait dengan buku yang kita perbincangkan pada kesempatan ini. Oh ya, sebelum kami menutup perjumpaan kita pada kesempatan ini, izinkanlah kami memberikan tambahan informasi, khususnya terkait dengan divisi yang saat ini sedang kami ampu. Dalam hal ini adalah divisi SDM, organisasi, dan diklat. Pada saat tadi kita memperbincangkan bab 6 buku tersebut, di sana kami menuliskan terkait dengan pengawasan logistik, yaitu pengawasan yang memang menjadi tugas dan kewenangan kami untuk menjadi PIC atau penanggung jawab pengawasan logistik tersebut. Nah, pada kesempatan ini kami informasikan secara lebih utuh bahwa dari beberapa tahapan pemilu maupun pemilihan atau yang kita kenal dengan pilkada, divisi yang kami ampu bertugas menjadi PIC atau penanggung jawab pengawasan beberapa tahapan. Di antaranya yang pertama, PIC atau penanggung jawab pengawasan pembentukan penyelenggara ad hoc, antara lain PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS, Panitia Pemungutan Suara, KPPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Yang kedua, menjadi PIC pembentukan pengawas ad hoc, mulai dari Panwaslu Kecamatan, PKD atau pengawas kelurahan dan desa, dan juga PTPS atau pengawas tempat pemungutan suara. Yang ketiga, PIC pengawasan logistik. Yang keempat, PIC pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten. Dan yang kelima adalah menjadi PIC pleno penetapan calon terpilih. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, demikian yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas atensi atau perhatiannya. Senang sekali jika sahabat Bawaslu yang berbahagia berkenan memberikan saran, masukan, dan kritikan kepada kami. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.